Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Hadirin mukarramin, para orang tua, para jamaah, para asatiz yang sama hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama kita awali dengan membaca selawat burdah sebagai mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebuah tawasul kita melalui salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kami mintakan pada Bapak RW kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Habibul Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami ya Habibul Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami ya akramal Innal ghafaira fil ghufrani kallamami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami wa la yadika Rasulullah Karim mutazalla bismi muntakimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karam la ya rahmat rabbi inna ta'ti ala sabil isyani bi'aqishami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi Muhammad
سيد الكونين والثقلين والفريقين من الرد ومن عجم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وانت بعبدك بالدير ان له صبر متى تدعوه الاهوال يا نهازمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا غافر الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك اسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والأرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Halaman 34, 6 baris dan 16 baris dari atas. Enggak? Ya. Terusan yang kemarin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, yakni ila ta'atillahi wa rasulihi, thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allahi wa kana Allahu ghafurur rahim, yakni wajaba ya sawabuhu 'ala Allah ta'ala. Itu halaman 34 ya. Para jamaah sekalian, para orang tua, para asatidz yang sama kami hormati, juga para pemerintah, alhamdulillah mukarram Ustaz Maryadin Nur, mukarram Ustaz Ahmad Hana, Bapak Haji Hendra, mukarram Ustaz Haji Rahmatullah, mukarram Khidmat Kabir, mukarram Ustaz Haji Nasruddin, Bapak Ketua RT 03, Bapak Ketua RT 02 yang kami hormati, juga Bapak Sardi sebagai tokoh kita, para santri semuanya yang mohon maaf ya, tidak saya sebutkan nama satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tausiq kami. Pelajaran kita masih mengenai masalah-masalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Lanjutannya bahwa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yakhruj, barang siapa yang keluar min baitihi, dari rumahnya, dari tempatnya atau dari kampungnya, muhajiran ilallahi wa rasulih, dalam rangka dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, yakni artinya ila ta'atillahi wa rasulih, dia keluar dari kampungnya, dia keluar dari rumahnya dalam rangka ya, hijrah karena taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa dia hijrah? Di antara penyebabnya kemarin adalah karena di negerinya, di kampungnya itu banyak sekali perbuatan munkarat ya, perbuatan-perbuatan syirik yang yang tidak bisa dihindari ya. Jadi perbuatan syirik yang tidak bisa dihindari ya, perbuatan munkarat maksiat itu banyak, dia nggak kuasa untuk menentangnya ya, nggak kuasa untuk menghardiknya, maka dia demi menyelamatkan agamanya ya, demi agamanya dirinya nggak terganggu dalam rangka ibadah ya, nggak terganggu dalam rangka taatnya kepada Allah dan Rasulnya, dan khawatir bahaya yang dapat ditimbulkan dari akibat perbuatan syirik atau perbuatan munkarat lainnya, maka dia keluar dari kampungnya dalam rangka menambah dan menjaga keimanannya supaya taatnya kepada Allah dan Rasulnya tetap terpelihara. Begitu maksudnya ya. Nah kemudian kenapa ini ya, saudara kita yang ada di Palestina ya, saudara kita yang ada di Palestina yang ada diserang bagaimana dengan Israel itu ya, yang sudah dimaktub di dalam Al-Quranul Karim maupun Sunnah Nabi, sampai akhir zaman itu nggak bakalan pernah berhenti ya. Itu bagian daripada mereka, para orang ulama-ulama kita dari berbagai macam golongan ya, bahwa apabila ada umat Islam atau satu negara muslim ya, umpamanya membantu mereka itu, maka akan menimbulkan akibat yang lebih besar. Makanya dalam kaidah dikatakan dakul mafasid aula min jalbi masoleh ya.
menolak kemungkarotan, menolak kemafsadatan daripada menimbulkan bahaya yang lebih besar, lebih baik tidak secara fisik ya, tidak menurunkan tentara, tidak menurunkan senjata dan lain sebagainya, kecuali bantuan moral, bantuan doa atau bantuan moral. Kalau bantuan fisik itu mengakibatkan dampak yang lebih besar, dapat menimbulkan kekacauan di penjuru dunia. Akibatnya kita juga nggak bisa ngaji, gitu ya, bom mulu pada datang, ya, makanya itu lebih baik. Ini kan kemungkarotan, ya, perbuatan yang memang itu sudah dinas ya oleh Allah dan Rasulnya, itu mesti terjadi itu. Ya kita doain aja udah, ya kita jaga. Makanya dunia di akhir zaman ini kita harus menjaga agama kita sendiri, ya, pelihara agama kita sendiri. Nah, orang yang tadi itu adalah ya, orang yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih dalam rangka hijrah ya, memperbaiki dirinya, menjaga taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Summa kemudian yudrikhul mautu, tiba-tiba begitu dia berangkat ya, kena peluru dia, entah apa sebabnya ya, kena bom, mati gitu ya. Udah berangkat, udah hijrah, dalam rangka taat sama Allah tuh, entah apa yang terjadi ya, yudrikhul mautu, dia mati pada saat itu. Padahal sudah keluar dari rumahnya, dari kampungnya, sudah keluar dalam rangka hijrah tadi itu. Maka di sini faqad waqa'a ajruhu ilallahi, maka orang tersebut walaupun belum sampai, dia belum keluar dari kampungnya ke kampung lain, ke negeri lain untuk hijrah tadi, dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum apa-apa. Nah, ini kan dulu ya. Dulu di Bani Israel itu ada seorang manusia ya, yang telah membunuh 99 orang tanpa hak. Betul ya, 99 orang tanpa. Yang ngadu sama seorang kiai, sama seorang syekh, ya syekh, saya mau taubat ini, tapi saya sudah membunuh 99 orang tanpa hak. Kira-kira taubat saya diterima apa kagak? Waduh, ente terlalu banyak dosa. Gitu ya, ente terlalu banyak dosa. Wah, nggak beres ente, kagak bakalan diterima. Dibunuh lagi tuh kiai. Di 100. Ya, lempengin jadinya. Itu. Nah, makanya kan kita ini hidup harus bijak dalam bicara kita. Ya, harus bijak, harus tepat, harus punya hikmah di dalam bicara. Jadi jangan sampai mematahkan kemauan seseorang, jangan sampai mematahkan keinginan seseorang. Tuh akibatnya begitu, ditambahin jadi 100 gitu ya. Ya, padahal apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya sangat menerima taubat para hambanya. Wah, 100 akhirnya. Ya. Dia berangkat lagi, dia cari lagi tuh, ketemu lagi sama seorang syekh ya, seorang syekh yang waro, seorang syekh itu yang bijaksana. Dia bertanya tadi, udah 100 saya membunuh ini, bagaimana saya mau taubat, diterima apa enggak sama Allah? Taubat ente dimanapun, baru ente 100 membunuh ya, ampunan Allah jauh lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan dosa ente. Sana, taubat ente diterima oleh Allah Subhanahu. Ada syaratnya tuh, kan ada syaratnya, ada caranya bagaimana. Kalau kita kan umat Rasulullah ini taubat di mana aja diterima ya, itu kan Nabi Allah Adam alaihissalam taubatnya diterima di Arafah, di padang Arafah, tempat orang-orang pada wukuf ketika itu, di situ diterimanya. Umat-umat Nabi yang lain ada tempat-tempat tertentu. Ya, itu Bani Israel ketika itu diunjukin sama kiai sama syekhnya itu, kamu sana di masjid Sonono, di masjid Al Husna ente tobat, umpamanya gitu ya, umpama memang dulu ada masjid Al Husna. Tunggu sana. Begitu dalam perjalanan
dia udah ada niat untuk taubat, sudah bertemu dengan guru yang diajarkan tentang tata cara taubat tadi itu, belum sampai ke tempat yang dituju dia mati. Tuh, ya, tiba-tiba dia sudah mati. Begitu mati, malaikat ajab datang buru-buru. Wah, orang ini dosanya banyak. Ya, udah gua bawa dan ini malaikat ajab udah ini. Ya, tiba-tiba malaikat rahmat pun datang, berebut tuh. Ya, saling tarik menarik, malaikat ajab narik, malaikat rahmat dan nggak bisa kata malaikat rahmat, orang ini mau taubat. Ya, dia sudah mau bertobat tuh. Malaikat Jibril datang, nengahin dia, gitu ya. Tuh kalau jadi pemimpin begitu tuh, ya kalau jadi pemimpin ditengahin tuh, ya. Kalau begitu coba kita lihat jarak dari tempat gurunya ke tempat dia mati barusan, ama ke tempat dia taubat, mana yang lebih dekat? Jaraknya tuh. Ternyata begitu diukur, jarak dia mati ke tempat yang dia mau taubat ke Masjid Al-Husna itu, ya, itu lebih dekat udah. Kita malaikat Jibril tuh menang, ente malaikat rahmat. Udah, malaikat rahmat yang bawa. Artinya dosanya diampuni oleh Allah. Sebelum orang itu tadi, ya, yudrikul maut, ya, datang kepada dia maut, ya, sebelum sampai kepada dia tempat hijrahnya dalam taat kepada Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dia telah mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dalam rangka taat begitu. Nah, karenanya kita bertanya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk para makhluknya, untuk para makhluk itu telah menyediakan segala sesuatunya nih. Ya. Ini kan kita bertanya itu, kita beramal dulu, ya, baru Allah bikin pahala. Apa emang pahala itu sudah ada dari dulu? Gitu ya. Nah, pada hakikatnya pahala itu sudah ada lebih dahulu. Allah sudah siapkan itu pahala, sawab, ganjaran, hadiah dari Allah sudah disiapkan. Seperti kita perlombaan, makanya hidup ini kan berlomba nih, ya. Apa namanya tuh? Berlomba di dalam kebaikan nih. Siapa yang mau ikut perlombaan silahkan. Siapa yang dapat juara, dia dapat hadiah. Logika kita mengatakan, ya, ini hadiah disiapkan lebih dulu apa belakangan adanya hadiah itu oleh panitia? Panitia udah siapin duluan, juara 1 hadiahnya ini, juara 2 hadiahnya, juara 3 harapan ini, yang gak ikut kagak dapat. Ya, yang kagak ikut. Artinya hadiah itu sudah disiap. Untuk siapa? Untuk para juara yang ikut mau berlomba. Hidup di alam dunia ini adalah perlombaan dalam rangka mendapat ranking kita di hadapan Allah. Hadiahnya, pahalanya sudah Allah siapkan. Barang siapa yang sholat, pahalanya ini. Barang siapa yang puasa, pahalanya ini. Barang siapa yang sedekah, pahalanya ini. Barang siapa yang kasih sayang, pahalanya ini. Itu manusia, ya, diberikan oleh Allah kitab sucinya sebagai tuntunan, para nabinya, para rasulnya sebagai yang membimbing ke arah tuntunan Allah, yang teruskan oleh para tabiin, para ulama akhir zaman, ya. Barang siapa yang beramal, pahalanya udah disiapin, tergantung juara apa kagak. Itu Pak, ya. Tuh, jadi pahala udah disiap. Masya Allah, Allah sudah siapkan itu untuk para hambanya. Berarti kita benar-benar dipikirin sama Allah. Cuman kita yang kagak mikir. Ya, kita dipikirin banget sama Allah, sayang banget Allah sama kita ini para hambanya, ya. Pahala udah siap, surga dan neraka udah disiapkan oleh Allah. Udah ada, tapi belum ada isinya. Untuk siapa tuh? Untuk lil muttaqin, surga untuk orang-orang yang bertakwa nih di alam dunia, udah disiapin tempatnya oleh Allah. Neraka sudah disiapin oleh Allah. Tinggal kita bagaimana ini di alam dunia itu menjalaninya, ya, udah siapkan semua. Jadi jangan, itu dari zaman qadim Allah sudah siapkan. Jangan pernah khawatir kita.
Kan dalam kandungan ini dalam usia 4 bulan tuh, ya. Dalam usia 4 bulan usianya sudah ditentukan. Rezekinya sudah ditentukan. Nasibnya sudah ditentukan. Kemudian syahadah atau saqawah itu sudah ditentukan oleh Allah nih, udah ditentukan, udah disiapin semua sama Allah. Jadi salah siapa itu? Ya. Makanya nanti di hadapan Allah enggak ada hujah apapun yang dapat mengalahkan hujahnya Allah. Enggak ada yang bisa komen di sana, enggak ada. Ya, kenapa? Udah gue siapin semua tuh. Ya, keperluan dunia lo gue siapin semua udah. Mau minum ada, mau makan ada. Ya, pakaian ada, pasangan hidup ada. Mau makan buahan banyak, asal mau mengelolanya. Ya, urusan akhirat aku sudah siapkan semuanya. Untuk bersuci air ada. Enggak ada air, ada debu yang suci. Ya, aurat kalian tertutup sudah aku siapkan semuanya. Ya, ilmunya sudah diajarkan melalui kitab suci dan pada rasulnya. Enggak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya kagak sempat pisan ini, enggak ada. Ya, nggak sempat puasa, nggak sempat sholat, enggak ada alasan itu, enggak ada. Ya, semuanya ya sudah Allah siapkan semuanya. Alaihissallahu bikafin abdah. Ya, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kecukupan seluruh keperluan para hamba? Hanya besar kecilnya itu tergantung merek masing-masing. Ya. Loh, songkok kita nomor 9. Ya, menginginkan songkok yang nomor 11. Lah kok bukan ukuran. Semuanya ada ukurannya. Itu masing-masing ada bagiannya semua udah. Kan dalam suatu benda sebelum terus ini ya. Ini supaya tambah keyakinan kita kepada Allah. Dalam suatu benda apapun masing-masing punya ketajaman. Punya ketajaman masing-masing. Silet depan belakang tajam. Tapi dia nggak bisa digunakan untuk nebang pohon. Nggak bisa. Buat apa? Kumis. Nah, sama geng. Padahal tajamnya luar biasa. Kapak kuat, keker, tajam. Dia kegunaannya bisa untuk nebang pohon, nggak bisa buat kumis. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kebisaan masing-masing ada. Semua Allah berikan potensinya. Maka jangan pernah iri. Siler nggak pernah iri sama kampak nggak pernah iri sama gergaji, nggak pernah. Ya, masing-masing punya kelebihan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi. Mata nih Pak ya. Ini saya kasih tasawufnya. Dari dulu tasawuf itu sudah ada. Mata melihat makanan, melihat buahan yang begitu indah, begitu lezat, minuman yang begitu lezat. Yang lihat siapa? Yang rasain mulut. Ya, apakah mata itu protes sama mulut? Kagak, nggak pernah protes. Enak banget tuh goyang lihat lu yang makan. Kagak. Itu tasawuf. Ya. Begitu masuk ke dalam perut, kita mohon maaf, dubur kita kebagiannya kotoran. Enggak protes dia sama mulut. Ya, enak banget lu yang makan, gue yang anu ya. Iya, kagak pernah begitu keikhlasan hati itu, Pak. Ya, potensi masing-masing semua diberikan oleh Allah, terima, ridho dari Allah, ikhlas. Itu namanya tasawuf begitu. Ya, dari dulu sudah ya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, nggak pernah protes, nggak pernah iri, nggak pernah dengki. Ya, segitu aja modal tasawuf, segitu aja beres sudah Pak itu. Ya, segitu aja beres sudah ya, nggak perlu banyak enggak. Ya, masing-masing. Kita lanjutkan. Jadi Faqadwa wa ajru Allahi, ya, orang tadi yang itu hijrah tiba-tiba ya dalam perjalanan dia mati, pahalanya dia sudah diberikan oleh Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Maha Penyayang. Bagaimana nih Ghafurur Rahimah? Ya, Allah Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang, Maha Penyayang. Orang yang mohon ampun sama Allah, kemudian dosanya diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir batin, ya, dimaafin sama Allah udah. 2-3 hari kemudian bikin dosa lagi. Allah Rahimah, enggak pakai dibilang lu. Yang gua kata juga apa lu mah enggak begitu enggak. Ya. Allah lupakan semua yang kemarin udah tuh. Dosa yang kemarin sudah Allah lupa, begitu sudah Allah ampuni. Beda dengan manusia. Kalau manusia mah kita minta maaf, kita maafin ya, gua maafin kalau zahir batin, gua lupain semua udah. Ya, semuanya. Besok kita lakukan lagi begitu. Ya, protes kita. Gua kata gua apa lu bang, bohong mulu lo gitu. Ya, minta maaf gampang banget gitu kata bini kita. Ya. Gua kata juga apa? Manusia mau Allah maka enggak. Ghafurur Rahimah itu telah Allah ampuni dan Allah lupakan dosa-dosa kita yang lain. Udah enggak makin diingat-ingat lagi sama Allah udah. Begitu besarnya. Ya. Pantas jadi Tuhan juga. Makanya yang lain enggak pantas jadi Tuhan. Ya, pantas jadi Tuhan begitu. Ya. Kalau jadi Tuhan masih marah, jadi Tuhan marah. Ya. Nggak pantas kayak Fir'aun gitu ya. Fir'aun ngaku Tuhan marah, nggak pantas itu. Sembah. Yani wajib sawabuhu Allah Ta'ala, ya, yani wajib orang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, yang berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, ya, muslim yang mana saja, kharaja min baitihi, dia keluar dari kampungnya, dari rumahnya, muhajiran ilallahi ta'ala wa rasulih, ya, dalam rangka hijrah, ya, menuju kepada Allah dan Tuhannya. Ya, dia bertobat, ya, kepada Allah. Kalau sekarang kita mungkin ini untuk hijrah itu udah nggak mungkin ya. Jadi hijrah yang sebenarnya adalah kita itu bertobat kepada Allah, ya. Kita bertobat kepada Allah, kita yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam Sunnah Nabi kita perbaiki. Bukan kembali, ya, bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan. Ya, kalau kembali mari kita tinggalin itu, kan kagak ya. Berarti kita ada di dalam, cuma kita itu belum banyak ya mengambil hal-hal yang baik, ya, apa yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Ini muhajirin lillahi ta'ala wa rasulih, dia kembali dalam rangka memperbaiki hubungannya kepada Allah. Dia hijrah tuh. Wa wada'a, dan dia letakkan, ya, rijluhu, ya, kakinya, bi gorzin rohilatihi, ya, dan dia letakkan kedua kakinya itu, kalau kita tuh di pedal step, ya, begitu taruh di step tuh, ya, kakinya dia udah taruh situ. Walau khutwatan wahidatan, walaupun cuma sebentar doang, summa kemudian nazala bi al mautu, tiba-tiba mati dia, ya. Itu baru naik motor, ya, naik mobil, baru dia hidupin doang, tuh kakinya blek, tutup pintu blek, mati di situ, ya. Tujuannya dalam rangka hijrah. Aqtahullahu ta'ala misla ujuril muhajirin, Allah berikan pahala bagi dia itu, pahala yang seperti para muhajirin yang pada waktu itu hijrah bersama baginda Nabi. Orang yang hijrah, kalau dulu begitu tuh hijrah, kalau sekarang sudah kagak ada. Ya, artinya begini, dan mohon maaf, kita berangkat dari rumah mau ibadah ke masjid, mau sholat Jumat, sampai tuh, ya, sampai di depan sana sebelum pohon asem kita tabrak mobil, wah, tewas kita, ya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuannya tadi dalam rangka taat kepada Allah. Jadi gampang banget ya. Gampang sama Allah itu. Kita berangkat nih tolabul ilmi dari rumah, ya, tiba-tiba dipacot oleh dalam rangka 5 menit mati. Udah. Atahullahu ta'ala misla ujuril muhajirin, ya, dosanya diampuni oleh Allah
dan dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang hijrah bersama baginda Nabi dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Tuh, ya. Begitu sayangnya tuh Allah ya kepada para hambanya. Kitanya kagak mau mati. Itu aja mintanya untuk Allahumma tawil umurona, kita mintanya ya sihah wal afiyah gitu ya, masih betahwan sama dunia kita ya. Masih nanti dalam rangka kenapa? Bukan masalah betahnya, belum punya bekal apa-apa ya, dosa masih banyak, PR kita belum selesai ya, tuh masih banyak uang, makanya kita mintanya tuh murah, tapi ya banyak banget waktu yang kita buang-buang. Ya. Wa ayyuma muslimin yakhruj min baitihi, dan siapa seorang muslim yang keluar dari rumahnya qasidan fisabilillah, dia bermaksud ya untuk fisabilillah, di jalan Allah, apakah yang dia perbuat ya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Parapasathu ya dabatuhu qoblal kita auladigathu hamatan au mata kaifama mata bahwa syahidun. Barang siapa seorang muslim yang keluar dari rumahnya bermaksud dia itu berkeluar untuk fisabilillah di jalan Allah, mau ngapain aja tuh, pokoknya fisabilillah aja, artinya hal-hal yang berkenan dengan syariat agama Allah, mau ngapain aja. Parapasathu dabatuhu ya, akan tetapi ya ropasat ini terprosot, kalau kita mah dulu tuh orang terprosot ya terpleset kendaraannya, dabahnya, hewannya itu tersungkur, membuat yang mengendarainya pun mati, nyebur ke jurang mati umpama tuh. Itu sebabnya apa aja tuh? Qoblal qital ya, qoblal qital sebelum mati ya, sebelum terbunuh dia tadi itu ya, auladigatu ataupun jadi digigit oleh sesuatu, hamatan soal bentuk hama ya, dia tersengat oleh hama, oleh hal-hal yang berbisa ya tadi tuh, oleh ular, oleh kalajengking, oleh covid ya kan, hama tuh ya kemarin tuh mati dia tuh ya, yaitu mati. Au mata kaifa mata, ataupun matinya caranya bagaimana aja, kita nggak tahu, apa dia itu dibegal ya, apa dia sambar petir atau apa saja penyebabnya, bahwa syahidun, maka dia itu matinya mati syahid. Dia keluar dari rumah bermaksud menegakkan agama Allah ya, biilah kalimatillah ya, yaitu fisabilillah, maka matinya mati syahid ya. Lagi wa ayyuma muslimin kharaja min baitihi ila baitillahil haram, barang siapa seorang muslim atau muslim mana saja kharaja yang keluar min baiti dari rumahnya ila baitillahil haram, menuju baitul haram, summa nazala bihil mautu qabla bulughihi, kemudian dia mati sebelum sampai ke Baitullah ya, aujaballahu ta'ala lahul jannah, Allah wajibkan bagi dia itu masuk surga. Berangkat dari rumah mau umroh ya ke Baitul Haram, di pesawat meledak pesawatnya, umpama nyebur ke laut atau ke darat mati, Allah siapkan bagi dia surganya ya, itu wajib masuk surganya Allah, masuk surganya Allah. Itu Pak, gampang, nggak susah. Ya, ibadah di sana belum tentu diterima. Itu ya, atau apa saja itu yang tujuannya adalah Baitillahil Haram. Nah, pada umumnya kan pada khosnya itu Baitullah, Baitul Haram, Masjidil Haram. Ya, adapun innama al-masajidu buyutallah fil ard. Sesungguhnya rumah-rumah Allah itu, masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi, yang mana saja. Tadi tuh berangkat sholat Jumat dari jam 10 dia sudah berangkat dari rumah. Ya, tapi dia ngiter dulu tuh. Ya, dia nyari yatim, dia nyari fakir miskin, dia nyari janda-janda yang tua tapi ya dia sedekain ya, mampu dia tuh umpama ya, dia sebelum nyampe dia ke masjid itu mati tuh ya, itu namanya dia adalah orang yang Allah telah wajibkan, yaitu mendapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu para bapak jamaah sekalian,
yang sama saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mengenai tentang masalah babnya ya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hijrahnya tadi itu karena memang banyak perbuatan maksiat, banyak kemunkarotan, banyak yang syirik, ya, kemusyrikan dilakukan di daerah itu menjadi penyebab ya dia itu menjadi hijrah karena dalam rangka memelihara taatnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, alias memelihara agamanya ya. Wallahu ta'ala a'lam.